Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Morning Market Call IHSG. Kita akan melihat pasar saham Amerika, indeksnya, saham-sahamnya, lalu sentimennya, dan kita akan lihat bagaimana persiapan kita untuk menghadapi pembukaan saham IHSG untuk tanggal 15 Mei 2025. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu. Berikut ini adalah market review-nya. Kalau kita lihat mix ya. Eh, Sentimennya memang sekarang tergantung sahamnya lagi. Kemarin sudah mereda untuk tarif antara Cina dan Amerika. Mereka ada kesepakatan untuk 90 hari ke depan, jadi mereduce tarif. Ingat ya, 90 hari ke depan. Jadi bisa saja apa yang terjadi. Cuman eh, kita dalam trading itu ya profit kita ambil dulu lah ya, apapun itu kita ambil dulu. Kalau kita lihat ini mix ya Bapak Ibu. Kalau beberapa saham teknologi tergantung sentimennya, Nvidia ada sentimennya, ada beritanya dia, Tesla juga ini ada berita eh, mm, apa namanya kompensasi untuk Elon Musk. Lalu di sini Google, dia beritanya terkait masing-masing ini Bapak Ibu ya. Kalau kalau teknologi kesehatan ini kabarnya Donald Trump meminta harga obat dipotong ya, ditekan ya. Jadi mungkin nggak tahu ini sentimennya buruk. Lihat merahnya pekat sekali. Lain-lainnya ya mix ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat teknologi service mereka kuat ya. Lalu yang lainnya mix. Financial juga mix ya Bapak Ibu. Oke, ini kita lihat beritanya. Jadi indeksnya mix, Dow turun 0,21, S&P naik 0,1, kecil saja. Nasdaq teknologi tadi naik 0,72. Jadi umumnya investor di Amerika sekarang fokus trade dan menunggu economic data ya. Lagi pula mereka ini tergantung lah. Misalnya sekarang kan Donald Trump sedang ke Arab Saudi, mereka uh, ada kesepakatan lah untuk bisnis. Jadi seperti Boeing itu dapat sentimen positif dari Amerika. Kalau dari Indonesia Bapak Ibu ada perubahan MSCI Morgan Stanley Composite Index ya untuk small cap-nya itu MTEL, MMA dan dua ini masuk ke MSCI yang small index, tapi Harum Indika, SMRA, Wika mereka keluar. Jadi sentimennya tentu kalau MSCI ada sentimen bagus karena acuan dana asing untuk masuk ke pasar saham Indonesia. MBMA ini istimewa ya Bapak Ibu, dia wake off-nya belum selesai. Lalu dari Gaikindo itu penjualan mobil inline dengan ekspektasi untuk bulan April. Dan Bank Indonesia untuk wholesale retail, Bapak Ibu, dia normalisasi setelah Lebaran ada peningkatan, sekarang normalisasi. Lalu perlu dipantau apakah masih ada earning atau dividen dan kalaupun ada buyback. Itu saja di pasar saham Indonesia. Mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melihat saham-saham Amerika ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita nanti mereview kembali pasar saham Indonesia, persiapan kita ya, walaupun sudah dibahas di aftermarket close, kadang-kadang perubahan di pasar saham Amerika ini sangat signifikan. Oke, sekarang kita lihat dulu pasar saham Amerika dengan VPA Dow Jones-nya, DJIA, tadi katanya merah, turun. Untuk Dow Jones Average, ya dia merah Bapak Ibu. Ya, slightly turun. Volumenya juga climate folder, artinya ini uh, merah ya. Dan volumenya adalah sell. Dan di sini Bapak Ibu lihat kita masih ada gap ya untuk Dow Jones. Jadi kalau dia turun ke bawah memang menunggu pattern ini Bapak Ibu ya. Jadi low, ini high low, ini higher high. Ya, jadi kalau ada pullback sedikit itu masih wajar karena supply-nya ada di atas. Kita lihat dengan speedonya, speedo DJIA. Ya, dia sebenarnya demand-nya lebih besar dari supply ya. Kita bisa lihat tadi strukturnya. Kita lihat dengan AAPL, VPA, AAPL. Kita lihat speedo volume price-nya untuk AAPL.
Sebenarnya dia ada juga ini apa namanya speedometernya. Jadi Bapak Ibu kita sama ya, ini ada gap, dia start di merah ya Bapak Ibu, candlenya merah ini. Lalu dia ada gap. Sebenarnya patternnya sedang berjalan tapi sayang dia harus close di atas 214,56 ini untuk membentuk new higher high ya. Jadi belum. Mungkin dia akan pullback dulu untuk naik lagi ke atas. Volumenya juga kecil. Kalau speedonya bagaimana? Speedo DJIA. AAPL. Star rotation juga ada nih ya. Kita lihat Star AAPL. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada ini. Salah. Star AAPL. Rotasi sahamnya dia terhadap Dow Jones Bapak Ibu, ini Apple ini dia bergerak ini masih 13 ya. 14. Ya, agak ketinggalan mungkin ya. Mungkin ketinggalan nih. Ke sini ya Bapak Ibu. Sedikit lagi dia akan masuk ke zona panic. Kita sebut dengan habis panic terbelah hope, tapi sekarang belum. Kita lihat dengan Amazon, AMZN. Yang nggak ada tuh yang mana ya? Saya lupa pula. Oh, ada Amazon ada. Amazon Bapak Ibu kemarin melesat tinggi ya, jadi ini berbahaya untuk koreksi. Saya nggak punya Amazon, tapi kalau lihat strukturnya kemarin bagus juga nih beli sebenarnya. Marking down, ya akumulasi, marking up. Ini turun ya Bapak Ibu, kalau punya Amazon, mau beli Amazon tunggu saja. Dia turun lagi ke bawah karena ini ada gap. Jadi kalau saya sih nanti kalau ada kesempatan akan tunggu ini. Sekarang saya masih punyanya di Tesla ya, masih eksperimen. Lumayan juga di sana belinya. Sekarang kita cek dengan VPA Google. Alah, internetnya nih, sebentar. Ya, internetnya agak lama. Ini kalau Google suka nggak suka Bapak Ibu, kalau kita lihat dia wyckoff off-nya sedang berjalan, marking up, distribusi, marking down. Nah, ini akumulasi. Jadi, kita lihat ada gap. Nanti kalau mau beli Tesla, Google, tunggu di sini. Ada gapnya nih, ya. Jadi gap, lalu sampai 148 ini belilah. Saya juga berminat nanti ini untuk beli Google nih. Lalu kita cek dengan speedonya, speedo GUG ada nggak? Ada, ya. Grid dia. Kita cek dengan VPA Meta, Facebook katanya bagus ya. Meta ini dia bingung nih. Ada saham Indonesia namanya Meta, tapi kalau kita lihat di sini, ya mudah-mudahan dia ini saham Meta atau mana nih? Saya nggak tahu juga nih. Jadi bingung juga karena ada saham Amerika. Kayaknya ini saham Amerika ya kalau lihat strukturnya. Ini ada gap. Ini the best time for buying dia. Oke, kita lihat dengan VPA. Nvidia katanya naik tadi. Nvidia, ya VPA Nvidia. Masih 8 menit. Woi, dia naik tinggi nih Nvidia ya, sentimennya bagus. Tapi dia banyak gap, menyisakan gap Bapak Ibu, berbahaya. Jadi nanti kalau mau nunggu Nvidia sih tunggu di gap-gap ini di bawah lah. Biasanya dia tutup. Kita lihat dengan VPA speedonya bagaimana, apakah ekstrim? Speedo Nvidia. Apakah ekstrim? Ekstrim ya. Nvidia dia speedometernya ekstrim. Kita VPA JP Morgan, JPM masuk ke finance. Ya juga finance-nya sudah naik ya Bapak Ibu, tapi ini menyisakan banyak gap ini. Ya tunggu saja di bawah. Dia gapnya, ya ini ada gap tapi tutupnya setahun kemudian nih, jauh. 6 bulan kemudian. November, April, 5 bulan kemudian tutupnya. Ini naik ke atas agree nih Bapak Ibu. Sahamnya naik tinggi tapi volumenya turun ya. Lihat nih, volumenya turun. Sahamnya naik. Kita lihat Speedo JPM. Ekstrim ya. Jadi dia rentan koreksi ini Bapak Ibu, relatif terhadap enggak, dia tidak relatif. Ini tentang jatuh nih JP Morgan. VPA Visa.
Kita lihat Visa. Ada 10 ya, ada 10 menit gak apa-apa. Oke, ini Bapak Ibu, Visa dia merah Bapak Ibu karena dia hampir membentuk double top, volumenya juga kecil. Kita lihat VPA ExxonMobil, minta terakhir lah. Habis itu kita lihat pasar saham Indonesia. Udah 10 menit soalnya. Kita lihat ExxonMobil. Oh, ExxonMobil merah Bapak Ibu. Jadi ini strukturnya agak susah dilihat dia, volatilitas tinggi. Tapi kalau mau beli ya tunggu di bawah aja. Saya tidak pegang ExxonMobil. VPA Tesla terakhir. Tesla karena saya punya Tesla. Woi. Kayaknya sedikit lagi mudah-mudahan kena di sinilah target saya jual. Sebagian ada yang bisa jual di sini Bapak Ibu. Belinya di lumayan ya. Beli saya di 217 kalau nggak salah, di sini 217. Mungkin jualnya 300 ini. Ini candle merah ini saya ada sell. Nanti stop loss saya mulai naikkan ini. Oke, kita lihat composite. Kita lihat Speedo TSLS. Saya mau lihat apakah saya sell on strength. Oh ya, saya harus sell on strength nih besok nih. Karena dia sudah ekstrim. Oke. Baiklah, sekarang kita lihat composite VPA composite. Untuk persiapan hari ini ya, Bapak Ibu. Jadi composite ini dia membentuk new high. Faktanya dia membentuk new high ya Bapak Ibu karena downtrendnya di break 9 poin di sini. Ada gap dia. Jadi kalau dia naik gimana Pak? Ya naik makan dulu lah apa yang dinaikin. Ya, jadi dia kita lihat supply-nya di mana. Karena sentimennya kan reda ya yang ditakutkan. VBP TSLA. VPA composite. Sampai mana? Mungkin dia menunggu supply zone untuk jatuh. Ini Bapak Ibu ya. Jadi kalaupun dia naik, let profit run sampai kemudian di zona 7.200 ini ada supply besar ya. Baik, itu saja untuk morning market call. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Kalau saya sih kalau sentimennya sih positif, let profit run. Sampai ada kemungkinan sentimen negatif, lihat perkembangan 90 hari ke depan. Tergantung nanti berita Indonesia sendiri, sentimen lokal ya Bapak Ibu. Untuk mengantisipasi gap. Gap ini kenapa belum tutup? Ya dia biasanya akan tutup. Cuman tutupnya bisa seminggu, 2 minggu, 3 bulan, 6 bulan, setahun, atau 3 tahun, kemudian baru dia tutup. Jadi gap ini dicatat saja sebagai biasanya dia akan tutup. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.